Siapa yang tidak kenal dengan Danau Toba? Danau terluas dan terdalam di Indonesia ini menjadi salah satu ikon wisata yang diunggulkan tahun ini. Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Danau Toba menjadi prioritas pengembangan destinasi. Bagi masyarakat sekitar, danau vulkanik ini menyimpan beragam mitos yang masih dipercayai hingga kini. Mulai dari ikan mas raksasa yang bersemayam di dasar danau, sampai sosok wanita berwajah rata. Berikut On TV merangkum beberapa mitos yang ada di Danau Toba. Ukuran Danau Toba yang luas dan dalam membuat kepercayaan tentang ikan mas raksasa yang bersemayam di dasar danau masih dipercaya secara turun-temurun. Masyarakat Toba meyakini bahwa ada 3 ekor ikan mas yang sangat besar. Masing-masing ikan mas berwarna merah, hitam dan putih. 3 warna ini merupakan warna khas suku Batak. Banyak masyarakat yang mengaku sering melihat ikan ini dengan ukuran antara 5 hingga 10 meter melintasi danau. Nelayan di perairan Toba selalu gelisah saat rombongan ketiga ikan ini lewat karena akan merusak perangkap jala mereka. Karena kepercayaan ini, setiap ada ikan yang berukuran lebih besar dari biasanya akan diperlakukan dengan terhormat. Ikan yang ditemukan akan dipelihara dan diberi sesajen berupa telur, jeruk purut, dan sesajen lain. Sosok berikutnya adalah seekor naga penjaga Danau Toba. Konon kabarnya, naga ini adalah anak leluhur Toba yang menjaga danau agar tidak kering. Naga ini masih sering muncul hingga sekarang. Beberapa nelayan yang sedang menjala ikan di danau, kadang sering bertemu makhluk bersisik besar seperti ular besar, berenang di danau. Namun belum ada yang bisa membuktikan keberadaan naga ini. Dengan luas dan dalamnya Danau Toba, kepercayaan tentang naga ini tetap dianggap masuk akal. Panjang naga diperkirakan setengah dari keliling danau, jadi masih leluasa hidup di danau tersebut. Danau Toba dikelilingi oleh pegunungan yang masih asri. Hal ini membuat suhu di Danau Toba akan berubah menjadi dingin ketika malam hari. Kondisi ini mungkin membuat para pengunjung Danau Toba bisa berhalusinasi di malam hari, apalagi dalam keadaan kurang tidur. Sekelompok pemuda pernah menghabiskan malam di tepi Danau Toba. Karena tidak bisa tidur, mereka memutuskan untuk menghabiskan malam dengan bermain di tepi danau tersebut. Salah satu pemuda tiba-tiba melihat sesosok wanita muncul dari permukaan air. Sosok ini semakin mendekat dan betapa terkejutnya pemuda ini, bahwa yang dia lihat adalah seorang wanita yang bermuka rata, tanpa mata, hidung dan mulut. Kemunculan sosok ini membuat sang pemuda ketakutan, dan berteriak seperti orang kesurupan. Rekan-rekannya yang bersamanya pun berusaha menyadarkan pria ini, namun tidak satu pun yang melihat sosok perempuan berwajah rata tersebut kecuali pemuda ini. Cerita ini pun tersebar dan menjadi mitos di Danau Toba. Tidak hanya sosok-sosok misterius yang berkembang di sekitar Danau Toba. Masyarakat dan pengunjung juga mengaku sering mendengar tangisan misterius jika sedang menikmati suasana malam hari. Seorang dari tangisan kesedihan ini terdengar memilukan seakan masih memiliki hutang di dunia. Konon kabarnya, tangisan ini berasal dari korban-korban yang tewas tenggelam di Danau Toba.
Akses Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba atau desa-desa di tepi danau yang sulit dijangkau melalui darat, memang memanfaatkan danau ini sebagai transportasi. Biasanya penduduk dan pelancong menggunakan kapal feri, perahu atau speedboat untuk menjangkaunya. Kelebihan muatan atau kapal yang sudah tua membuat beberapa penyeberangan gagal dan menenggelamkan penumpangnya. Arwah-arwah korban tewas di danau ini dipercaya masih berada di sekitar Danau Toba dan membuat suara tangisan di malam hari. Begu Ganjang, dalam bahasa Toba yang berarti hantu yang berukuran panjang. Makhluk mistis ini sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat Batak. Menurut penduduk sekitar Danau Toba, Begu Ganjang kadang menghantui daerah sekitar dan keberadaannya sering dikaitkan dengan fenomena aneh seperti orang yang tiba-tiba sakit atau meninggal secara misterius. Konon mereka yang pernah melihat menjelaskan bahwa makhluk ini sangat tinggi dan jika dilihat bisa mencekik orang yang melihatnya. Sosok ini suka berdiam di atas pohon-pohon yang tinggi. Dan pohon-pohon seperti ini banyak tumbuh di hutan-hutan sekitar Danau Toba. Itulah beberapa mitos Danau Toba yang diyakini masyarakat sekitar versi On TV. Seperti biasa, bagi Anda yang belum subscribe channel On TV, silahkan subscribe sekarang juga dan tekan tanda notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dari video menarik lainnya.